terlebih dahulu. Nah, baik semuanya selamat malam. Halo Bapak Ibu semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu semua, kita kan seperti biasa setiap hari Rabu kita selalu membahas mengenai bisnis preview dari Forever Health Indonesia dan setiap Kamis juga kita selalu membahas mengenai manfaat dari cocoa flavanola untuk kesehatan. Wah, malam hari ini seru nih ya. Seru-seru mengerikan ya. Malam hari ini topik kita adalah manfaat cocoa flavanola untuk ulkus diabetikum ya, yaitu salah satu komplikasi dari penyakit diabetes ya. Ada banyak sekali penyakit komplikasi ketika Bapak Ibu mungkin ada rekan atau saudara yang kadar gula darahnya tidak terkontrol ya, itu akan menyebabkan komplikasi. Nah, ini salah satunya adalah luka yang sulit sekali untuk sembuh ya, atau kita sebutnya ulkus diabetikum ya bahasa medisnya. Nah, teman-teman nanti dokter Winda akan menjelaskan ya. Nah, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan kolom chat ya. Seperti biasa, nanti kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilin dulu yuk pembicara kita yang hebat, Dokter Winda. Selamat malam, Dokter Winda. Halo Halo, dok. Oke, malam hari ini kita bahas ya dok ya, manfaat cocoa flavanola untuk ulkus diabetikum. Sudah muncul ya dok ya. Untuk itu teman-teman saya izin untuk mematikan mikrofon dan juga kameranya demi kenyamanan bersama ya. Oke, silakan dok. Sebentar ya. oke, thank you Di. Oke. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat ya? Dan terus semangat kan? Iya. Huh, tidak terasa ya, aduh, waktu berjalan terus. Besok libur, saya ada Jumat Agung nih besok. Lumayan libur ya. Nah, jadi sebelum libur ya, sebelum melakukan weekendan, kita mau agak belajar-belajar dulu. Ini sih mungkin belajarnya agak-agak sedikit. Ada beberapa gambar yang mungkin nanti akan bikin teman-teman yang nggak biasa tuh agak-agak serem mungkin ngeliatnya nanti. Kalau pemain pas lagi di gambarnya itu nggak usah terlalu diliatin ya, agak ditutup dulu aja layarnya. Suara saya aja cukup dengar. Oke? Yuk kita bahas. Topik yang saya mau bawakan hari ini adalah cocoa flavanol untuk penderita ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum itu sendiri, mungkin teman-teman tuh familiarnya seperti diabetes basah ya atau luka diabetes. Nah, jadi kata-kata diabetes basah itu sebenarnya bukan ada diabetes basah atau diabetes kering, ibaratnya alias salah satu jenis dari diabetes, bukan ya. Diabetes basah yang disebut dengan diabetes basah itu justru ini namanya ya, ulcus diabeticum atau luka diabeticum. Slide. Nah, luka diabetikum atau luka diabet atau ulkus diabetikum ini itu tuh adalah suatu kondisi, slide, ya, suatu kondisi di mana ada luka, ya. Luka yang ini posisinya biasanya ada di bagian bawah, bagian tubuh yang ada di bawah, yang biasanya sering mendapatkan tekanan. Makanya biasanya yang paling sering itu adalah area tungkai kaki bawah, ya, telapak kaki itu yang paling sering. Ya, kenapa? Karena sering mendapatkan tekanan kan. Kita berjalan, berdiri, duduk aja juga kita tetap biasanya telapak kaki kita mendapatkan tekanan. Dan ini bisa mengakibatkan mulai ada gangguan atau kelainan pada persyarafan perifer di area tersebut ya. Dan juga syaraf otonomnya juga. Sehingga akibat adanya kelainan pada syarafnya, gangguan pada syarafnya ini bisa mempengaruhi sensitivitas ya, sensitivitas terhadap area telapak kaki tersebut. Sehingga kalau seandainya mulai ada luka itu tuh bisa jadi nggak berasa. Nah, ada luka karena nggak berasa akibatnya nggak dirawat, ini bisa mengakibatkan infeksi. Infeksi inilah yang membuat dari lukanya awalnya kecil aja itu bisa makin lama makin membesar karena membuat infeksi semakin luas sampai terjadi kematian jaringan yang luas yang disertai juga dengan infeksi kuman yang invasif juga. Slide. Nah,
Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah lihat langsung ya luka diabetes ini seperti apa. Nah, jadi ini sebenarnya luka-luka diabetes ini juga ada grade-grade-nya gitu ya, ada grade-grade-nya. Pertama yang grade 0 dulu. Grade 0 itu dia lukanya itu masih ketutup, kulitnya tuh masih utuh, tapi biasanya tuh mungkin yang dirasakan itu bisa seperti kayak ada nyeri-nyerinya gitu. Kalau napak tuh kayak ada yang nusuk tuk-tuk gitu. Terus juga mungkin kadang-kadang juga ada jadi seperti kapalan ya, seperti kapalan gitu loh. Jadi kalau dinya tuh kayak sakit gitu. Nah, itu masih derajat 0. Nah, derajat 1 ini sudah mulai nih ada lecet-lecetnya biasanya. Ya, lecet-lecet tapi istilahnya tuh dagingnya tuh belum kelihatan. Jadi masih kayak tipis saja, mulai ada penipisan kulit. Ya, sudah mulai ada penipisan kulit kayak lecet-lecet gitu. Derajat 2, nah ini baru udah dalam, lukanya udah dalam ya. Udah mulai kelihatan dagingnya, istilahnya itu udah merah ya, atau pada beberapa bahkan agak lebih dalam itu sampai kelihatan tulangnya yang putih. Nah, itu bisa tuh. Itu masuk derajat 2. Slide. Nah, bedanya kalau derajat 3 itu dia eh sudah ditambah, jadi nggak cuma sekedar dalam aja lukanya, tapi juga sudah disertai dengan nanah ya, nanah sudah bernanah gitu. Nah, nanti bisa teman-teman. Jadi mungkin yang satu, yang pasien A itu dia lukanya itu sudah sampai terlihat tulangnya, tapi nggak ada nanah, itu masuk ke derajat 2. Nah, tapi pasien B itu lukanya itu dia masih di area daging aja, baru sampai sedalam kelihatan dagingnya aja, belum kelihatan tulang, tapi bernanah, itu masuk kategori derajat 3 ya. Jadi beda derajat 2 dan derajat 3 itu nggak semata-mata hanya kedalamannya aja, tapi ada tidaknya nanah di sana gitu ya. Kalau derajat 4 ini udah membusuk. Nah, ini mungkin beberapa nih yang sudah pernah lihat ya. Jadi udah mulai hitam. Nah, telapak kakinya itu udah mulai hitam, tapi hitamnya biasanya baru setengah. Itu masuk kategori derajat 4. Jadi masih yang di ujungnya aja. Setengah ujungnya doang itu sudah mulai membusuk. Kalau derajat 5 itu sudah semuanya membusuk ya. Seluruh seluruh telapak kakinya itu sudah menghitam semua. Sudah membusuk semua. Itu sudah masuk derajat 5. Kadang ada berapa sampai dia bahkan sampai sebetis gitu ya. Sampai sebetis pun tetap masuk derajat 5 ya. Jadi udah nggak di derajat 6 lagi. Sampai derajat 5 aja. Ya. Slide. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu ya? Karena kan luka tersebut nggak yang langsung celing ada langsung grade 3 atau langsung jadi hitam gitu kan? Enggak ya. Jadi sebenarnya ada proses. Ada proses sampai ke sana. Jadi proses sebenarnya kalau kita luka normalnya itu tuh pasti ada proses penyembuhan luka. Terjadi luka, ada proses penyembuhannya. Jadi proses penyembuhannya itu ada melalui 4 tahap sebenarnya. Fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling atau maturasi. Nah, jadi apa bedanya nih fase-fase tersebut? Nah, pertama, itu kan pada saat terjadi luka dan terjadi perdarahan, itu adalah fase hemostasis. Nah, fase hemostasis ini pada saat darahnya keluar itu tuh dia juga si darah ini tidak hanya sekedar keluar karena ada luka, tapi sekaligus juga mengantarkan komponen-komponen di dalam darah ke area luka tersebut. Di situ ada sel darah merah, di situ ada sel darah putih, ada trombosit juga di sana, dan juga komponen-komponen lain. Nah, karena ada trombosit di sana ketemu dengan luka, maka trombosit itu akan bereaksi untuk membuat penggumpalan darah. Nah, darah yang mulai menggumpal inilah nanti akan menjadi penyumbat dari lukanya tersebut. Supaya apa? Supaya darahnya tuh nggak ngocor terus, gitu. Makanya teman-teman bisa lihat kan nanti lama-lama luka yang berdarah tersebut darahnya kering sendiri. Nah, itu adalah reaksi hemostasis namanya, gitu ya. Penggumpalan darah untuk menutup lukanya. Tapi tentunya nggak selesai sampai di situ aja. Pada saat luka terbuka tersebut, biasanya sempat ada masuk kuman ya, kuman-kuman kemasukanlah ke dalam luka tersebut.
Sedangkan di dalam darah yang mengalir ke luka tersebut kan juga ada leukosit, ada makrofag, ya sistem imun kita ya. Sehingga disinilah akan berperan leukosit dan makrofagnya untuk membersihkan ya bersih-bersih nih kuman-kuman yang kemasukan dari luka tersebut supaya jangan sampai menyebar masuk lebih dalam sehingga menginfeksi seluruh tubuh. Nah, jadi itu dibersihin tuh sama leukosit dan makrofagnya. Proses bersih-bersih perang-perang membunuh si kuman-kuman tersebut itu disebut dengan fase inflamasi. Kenapa dibilang inflamasi? Karena efek dari proses bersih-bersih tersebut itu mengakibatkan pembengkakan. Ya, membengkak dia. Jadilah fase inflamasi. Nah, nanti setelah beres bersih-bersihnya, inflamasinya akan mereda, barulah pindah ke fase selanjutnya itu fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah fase pembentukan sel-sel kulit yang baru. Jadi tentunya nggak mungkin dong lukanya dibiarkan terbuka terus aja. Nah ini juga lukanya nanti akan mulai ditutup dengan membentuk sel-sel kulit yang baru. Nah setelah dibentuk sel-sel kulit yang baru, barulah menutuplah luka tersebut. Tapi kulitnya itu masih belum matang. Makanya biasanya nih kalau teman-teman lihat, bekas luka itu di garis lukanya itu warnanya sedikit lebih muda. Itu karena dia memang sel-sel kulitnya masih belum matang. Nah, barulah nanti sambil berjalan itu proses selanjutnya adalah fase remodeling atau maturasi, yaitu fase pematangan. Ini biasanya agak lebih panjang fasenya. Ya lebih santai gitu, matengin doang untuk sel-sel kulit baru yang telah dibentuk tadi sehingga warnanya bisa jadi sama. Nah, kalau pada kasus luka diabetes ini kok bisa sih kan harusnya kalau normal kan dia bisa ketutup ya. Nah, pada pasien diabetes apa yang terjadi? Mereka tuh yang terjadi itu adalah gagal di fase inflamasinya gitu ya. Fase inflamasinya gagal sehingga proses inflamasinya itu terlalu lama, berkepanjangan. Kenapa bisa berkepanjangan? Karena di dalam darah mereka itu kadar gulanya tinggi. Karena kadar gula yang tinggi ketemu sama kuman, kumannya itu kayak berasa dikasih makan gitu loh teman-teman. Dikasih makan. Karena dia dikasih makan, akhirnya kuman-kumannya tuh jadi lebih kuat untuk melawan sel-sel leukosit, makrofag yang tadi tugasnya bersih-bersih. Akibatnya proses bersih-bersihnya ini jadi lebih panjang. Proses inflamasinya jadi lebih panjang. Kalau proses inflamasinya panjang, dia nggak bisa pindah ke fase selanjutnya itu proliferasi. Dia nggak bisa mulai membentuk sel-sel kulit baru lagi. Akhirnya jadi bengkak aja terus itu luka. Namanya bengkak, apalagi tadi posisinya di bawah kan diinjak-injak terus, itu rentan untuk luka lagi. Akhirnya berulang-ulang deh jadinya fase hemostasis, inflamasi. Hemostasis, inflamasi lagi ya nggak selesai-selesai dan ini malah bisa semakin meluas. Itulah yang terjadi pada kasus luka diabetes. Slide. Nah, ternyata ada penelitiannya teman-teman akan manfaat flavonoid pada ulkus diabeticum. Nah, jadi dari hasil penelitian, ternyata senyawa flavonoid itu sebesar hanya 0,71 mg aja, di mana dia berfungsi sebagai antioksidan, ternyata dia bisa bantu juga untuk menurunkan kadar leukosit dan makrofag dalam range yang normal pada kasus pasien ulkus diabeticum gitu ya. Di mana ini akan membantu sekali untuk menyudahi fase inflamasinya supaya nggak terus berlanjut-lanjut ya, nggak terus berlanjut-lanjut sehingga bisa berpindah ke fase selanjutnya yaitu fase proliferasi. Selain itu, memang basically juga flavonoid itu punya efek antiinflamasi tentunya ya, di mana ini sangat membantu banget untuk segera meredamkan inflamasi ya, pembengkakannya supaya bisa pindah ke proses selanjutnya, di mana sehingga dia diyakini mempunyai manfaat dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, flavonoid juga melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide juga dalam proses penyembuhan luka. Dengan nitric oxide yang cukup, yang memadai ini akan membantu sekali ya, mulai dari melindungi sel-sel
kulit ya, termasuk juga untuk menjaga aliran darah ke area luka tersebut itu tetap tercukupi dengan baik supaya komponen-komponen untuk mendukung penyembuhan luka tersebut atau pembentukan sel-sel kulit barunya juga bisa terpenuhi dengan baik. Lalu selain itu flavonoid juga mampu meregulasi metabolisme kolagen ya. Gimana kolagen ini nanti akan berperan banget dalam perbaikan jaringan kulitnya yang luka tadi. Lalu juga flavonoid sebagai antioksidan juga menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasi. Di mana ini akan membantu supaya nanti bekas lukanya itu tidak membekas gitu ya, mengurangi bekas-bekas luka karena inflamasi yang berkepanjangan tersebut. Slide. Nah, memperkenalkan produk sains kita yaitu Cocoa Favanol. Ada varian yang original, DTM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita itu akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polifenol. Di mana polifenol itu terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Everybody knows manfaat flavanol itu untuk antioksidan. Tapi ternyata nggak cuman itu manfaat dari flavanol. Flavanol sendiri, terutama yang kandungannya tinggi pada kokoa, itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga, teman-teman. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, cuman memang nggak gampang nih untuk dapetin kadar flavonoid yang tinggi pada kokoa. Karena biasanya proses pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa itu sendiri, itu justru cenderung menghancurkan kadar flavonolnya. Sehingga flavonol yang bisa didapat atau dikonsumsi itu jadi jauh lebih sedikit. Nah, jadi butuh metode khusus nih dalam pengolahan biji kakaonya jadi bubuk kokoa untuk bisa gimana caranya mempertahankan kadar flavonolnya bisa tetap tinggi biar yang bisa dikonsumsi juga bisa banyak. Slide. Nah, untungnya di sini produsen kita itu Berry Kelbot udah ketemu gimana nih caranya supaya flavonolnya juga tetap banyak, tetap tinggi. Nah, metode yang telah mereka temukan ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanolnya. Dan metode ini sudah mereka patenkan dan bubuk kokoa hasil proses dengan metode tersebut juga sudah dikasih brand namanya Acticoa. Dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku di semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, kalau studi klinis sebenarnya udah ada banyak banget ya, udah ada banyak banget studi klinis untuk cocoa flavanol itu sendiri. Ini yang terutama yang berhubungan untuk kasus kita nih ulkus diabetikum adalah untuk ternyata studi klinis cocoa flavanol itu bagus juga untuk kesehatan kulit gitu ya. Walaupun ini sebenarnya in general ya, jadi ibarat kata nggak harus teman-teman punya ulkus diabetikum baru bisa mendapatkan manfaat untuk kulit dari si cocoa flavanol ini. Jadi memang cocoa flavanol itu ternyata bagus untuk kesehatan kulit, termasuk untuk anti-aging, ya. Mulai dari memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, termasuk juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga ini adalah untuk prostat ya. Jadi ternyata flavanol juga bisa untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Nah, ini biasanya memang yang paling banyak dialami oleh bapak-bapak ya. Ya, jadi memang pembesaran prostat itu memang wajar seiring bertambahnya usia pada bapak-bapak. Kalau pada ibu-ibu kan menopause, kalau bapak-bapak itu pembesaran prostat. Jadi sebenarnya itu wajar sih pembesaran prostat itu. Cuman itu akan jadi masalah pada saat pembesarannya itu sudah mulai mengganggu ya, mengganggu kualitas hidup. Apalagi kalau seandainya pembesarannya itu terlalu agresif, di mana dia bisa berpotensi bahkan untuk bermutasi ya menjadi kanker prostat. Makanya walaupun wajar, tetap harus dikontrol kecepatannya, gitu ya. Dan ternyata fluorovavanol itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat tersebut. Slide.
Lalu ada juga studi klinis di sini yang sudah dipatenkan juga adalah untuk nurunin berat badan ya. Jadi ternyata ketoconazole itu bisa bantu untuk nurunin berat badan, tapi dengan cara membakar lemak. Nah, ya, jadi ini lebih kepada pembakaran lemaknya yang ditekan. Jadi bukan bikin kita buang-buang air ya teman-teman, tapi membakar lemak kita. Jadi mungkin di sini teman-teman tuh bisa merasakan ibaratnya kayaknya berat badannya nggak signifikan banget turunnya, tapi secara size itu lumayan berasa penurunannya gitu. Karena berkurangnya lemak itu akan jauh lebih apa namanya lebih besar ya secara volume dibandingkan penurunan kalau seandainya diturunin itu massa otot ataupun tadi massa air gitu ya. Slide. Selain ada Flavanoid juga didukung juga dengan bahan-bahan lain juga ya seperti Centella asiatica ini. Centella asiatica ternyata bagus juga untuk penyembuhan luka karena Centella asiatica ini memang efeknya untuk kulit itu bagus sekali. Dia tuh punya kandungan yang namanya triterpen yang berperan sebagai antiinflamasi, antibakterial, termasuk juga untuk menstimulasi pembentukan kolagen. Jadi nggak cuma sekedar meredam tidak hanya sekedar untuk membantu melawan bakterinya, tapi juga sekaligus untuk meredam peradangannya juga, sama sekaligus juga untuk menstimulasi tadi pembentukan sel-sel kulit yang barunya. Jadi memang bagus sekali untuk regenerasi sel kulit. Slide. Nah ini mungkin kalau yang agak nggak nyaman, agak ditutup aja layarnya nggak apa-apa ya. Nah, ini ada contoh ya, beberapa contoh kasus luka diabetes yang grade 3 ya. Grade 3 itu berarti dia lukanya dalam plus ditambah dengan sudah ada infeksi, ada nanah ya, sudah ada nanah. Ini pada pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2 usia 20 tahun ke atas. Nah, mereka ini diberikan Centella asiatica 2 kali sehari selama 2 minggu dan hasilnya itu benar-benar bagus sekali ya. Benar-benar kalau yang berani teman-teman yang berani lihat ya, itu tuh benar-benar kulitnya tuh numbuh ya. Jadi dalam artian tuh lukanya tuh benar-benar mulai menutup gitu. Padahal memakainya cuma 2 kali sehari selama 2 minggu. Hebat ya. Slide. Selain ada Centella asiatica, ada juga black garlic. Black garlic lumayan populer nih manfaatnya terutama untuk kardiovaskular. Tapi nggak cuma itu, karena black garlic ini kan sebenarnya adalah versi fermentasi dari garlic atau bawang putih. Di mana bawang putih itu antioksidannya itu udah tinggi banget, black garlic berkali lipat lebih tinggi lagi. Jadi penggunaan manfaatnya bahkan tidak hanya sekedar untuk kardiovaskular, tapi banyak ya di bidang kesehatan ya. Mulai dari mengatasi kanker, tumor, miom, atasi kolesterol, hipertensi, buat detox, belum lagi juga ya untuk mencegah stroke, Alzheimer, ya kontrol gula darah, bahkan untuk Parkinson juga. Jadi memang banyak luas sekali untuk penggunaan black garlic ini, termasuk juga bisa membantu juga di kasus luka diabetes ini gitu ya, karena dia itu punya kandungan sulfur salil cysteine ya. Sulfur salil cysteine-nya ini itu punya aktivitas antibakterial juga, antiinflamasi juga, dan antioksidan juga gitu ya. Jadi bagus banget untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka dan juga mencegah kerusakan akibat oksidasi sel pada luka tersebut. Nah, biasanya formulasi black garlic ini itu apalagi dalam bentuk gel, ini sering banget digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka pada diabetes. Slide. Lalu selain itu ada juga ya tambahan juga dari vitamin B7 atau biotin di mana dia bagus banget untuk metabolisme protein, karbohidrat dan juga lemak. Lalu ada vitamin C. Vitamin C itu bagus banget untuk daya tahan tubuh. Tapi nggak cuma itu karena dia berperan utamanya malah adalah untuk membentuk struktur untuk sintesis kolagen ya, untuk sintesis kolagen, di mana kolagen itu nggak dipakai cuma sama kulit doang, tapi banyak ya. Semua sel tubuh kita, dinding selnya itu dibentuk, disusun oleh struktur kolagen. Jadi dengan kolagen yang bagus, berarti dinding selnya kuat, maka
inti sel di dalamnya yang mengandung DNA juga bisa terlindungi dengan baik. Itu yang bikin daya tahan tubuh kita jadi lebih baik. Lalu ditambahkan lagi ekstra sistein. Nah, sistein ini dia membantu untuk meningkatkan produksi antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, untuk klaim kesehatan sendiri sebenarnya kita sudah punya ya yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA mengatakan bahwa kokolflavanol ini bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini, EFSA dan FDA menganjurkan konsumsinya harus minimal 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari flavanol, memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Mulai dari menurunkan menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, dan juga mengontrol kadar kolesterol. Tapi nggak cuma itu aja, karena basically dia juga adalah antioksidan, jadi dia bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Untuk Datam Liquid sendiri juga sama ya. Dia tentunya juga bagus sekali untuk meningkatkan sirkulasi darah. Tapi karena dia gabungan dari flavanol, flavanol, Centella asiatica, dan juga black garlic, jadi kemampuannya juga triple power. Plus ada beberapa tambahan manfaat lagi nih, seperti melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen juga, ya, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini mungkin lebih diperuntukkan kepada teman-teman yang pengen buat aktif, buat eh biar apa ya, biar lebih eh, fit, energik ya. Ini bisa konsumsi yang NutriFlow. Nah, NutriFlow ini sebenarnya basically sama juga ya. Dia tetap juga walaupun dia mendapat punya manfaat-manfaat lain, tapi tetap dia sekaligus juga menjaga fungsi kardiovaskular juga ya. Tapi memang basicnya lebih kepada yang berhubungan dengan vitalitas ya. Dia lebih membantu penyerapan nutrisi juga lebih baik, terus juga uh, metabolisme juga lebih meningkat sehingga bisa menghasilkan energi lebih banyak. Nah, selain itu juga proteksinya juga ekstra, ya, di mana Nutriflow ini lebih membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh dan juga melindungi sel dari stres oksidatif. Dan untuk Nutrifol ini teman-teman bahkan bisa gunakan juga untuk program penurunan berat badan ya, karena tadi ya memanfaatkan metabolisme yang lebih meningkat sehingga bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement juga. Ya, sebagai pengganti sarapan, pengganti makan malam ataupun pilihan snack yang lebih sehat ya. Kalau umpamanya teman-teman kayak lagi pengen nyemil banget gitu ya. Slide. Nah, untuk konsumsinya itu tetap kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA tadi, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap harinya. Nah, untuk bisa mendapatkan 200 mg itu dari varian yang original itu cukup 3 gram, teman-teman. Ya, 3 gram itu sekitar setengah sendok teh aja. Itu sudah 200 mg flavanolnya. Cuman biasanya nanti akan tetap tergantung kepada kebutuhan tubuh masing-masing karena beda badan, beda masalah kesehatan, beda kebutuhannya. Ya, mungkin kalau yang sehat-sehat aja 3 gram cukup. Nah, cuman kalau yang punya masalah kesehatan ya atau kebutuhannya tinggi, ya itu mungkin bisa jadi butuhnya lebih ya. Bisa 5 gram, bisa 10 gram, 15 gram. Nah, itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing ya. Like. Kalau untuk yang DTM liquid ini mungkin saya lebih menganjurkan terutama yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah ya, seperti sudah ada hipertensi, terus sudah ada memang kolesterol ya, sudah ada riwayat jantung mungkin, riwayat stroke atau dengan termasuk juga diabetes ya, apalagi diabetes yang sudah berkomplikasi apalagi. Ya ini rekomen banget untuk konsumsi yang DTM liquid ini. Nah, untuk DTM liquid itu nggak bisa banyak-banyak konsumsinya ya. Maksimal dikonsumsinya cuma 1 sampai 2 saset maksimal per hari.
Nah, mungkin ada beberapa kondisi di mana teman-teman mungkin butuh lebih, nggak cukup cuma 2 saset aja. Nah, nanti teman-teman bisa kombinasi ya, baik dengan yang original atau dengan Nutriflow juga boleh. Selain kalau Nutriflow itu teman-teman bisa konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari. Ya, Nutriflow ini untuk mendapatkan 200 mg flavanolnya teman-teman seduhnya 15 gram ya atau sekitar 1 sendok makan munjung. Nah, jadi memang lebih banyak kalau untuk Nutriflow. Nah, Nutriflow ini juga bahkan teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam atau juga buat kayak pengen nyemil-nyemil minum-minum sore atau minum-minum siang gitu ya. Itu boleh dengan Nutriflow ini. Ya, thank you and stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, teman-teman tadi itu penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat Copal untuk ulkus diabetikum ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan informasi dulu nih mengenai promo dan juga informasi yang Bapak Ibu bisa lihat dulu ya. Nah, ini kita ada sosial media. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kita seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya foreverhealthy.indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami untuk mendapatkan rekaman Zoom seperti malam hari ini atau acara yang terupdate dari FAI. Kemudian Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi dengan Dokter Winda, bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Dan kita ada juga promo jalan-jalan nih, Vietnam. 4 hari, 3 malam, yaitu dengan mengumpulkan 75 poin trip. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 8.000 pairing atau 200 poin rekrut. Dan ini sudah kita mulai dari 1 Februari sampai nanti tanggal 30 April 2025. Baik, itu dia Bapak Ibu semua. Sekarang kita berlanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Oke, ini ada dari Bapak Jordan Tambunan. Kami passion hari ketiga malam ini. Mohon maaf tidak utuh mengikuti Zoom ini. Salam sehat. Tidak masalah Bapak, nanti kalau misalnya Bapak ingin mendengarkan bisa langsung cek di official YouTube kami ya untuk mendengarkan hasil Zoom dari malam hari ini. Oke, sehat selalu Bapak. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Syarif. Terima kasih Bu Elma sudah gabung di Zoom meeting FAI. Selamat malam Bu Elma, baru pertama join mengikuti Zoom ya Bu ya. Selamat datang. Yuk banyak-banyak bertanya yuk Bu Elma yuk. Biar nanti nggak penasaran kira-kira Coco Flavanol bisa untuk apa aja ya. Dan bagaimana aturan konsumsinya gitu. Nah, selanjutnya ada dari Ibu atau Bapak Lut nih. Mau tanya dok, apakah kalau luka diabetes menutup itu juga merupakan tanda kadar gulanya juga turun? Oke, nah biasanya sih begitu Pak. Biasanya begitu karena biasanya kalau untuk menangani luka diabetes itu memang harus menurunkan dulu menstabilkan dulu kadar gulanya. Selama kadar gulanya tetap tinggi, itu nggak bakalan nutup gitu. Bakalan sangat sulit lah ibarat katanya ya. Akan sangat sulit lah dia untuk nutup lukanya selama kadar gulanya masih tinggi gitu. Jadi biasanya tuh memang itu pasti harus bareng banget ya. Kadar gula juga diturunin sambil ditreat juga untuk lukanya. Baru bisa efektif proses penurunan proses penutupan luka diabetesnya. Jadi kalau selama kadar gulanya masih tinggi sih ya memang pasti masih susah tuh lukanya untuk menutup ya mau diobatin bagaimanapun. Makanya biasanya kayak kita nih ya kalau flavanol kita anjurkan makanya nggak cuman buat dioles aja tapi juga buat dikonsumsi. Karena jadi supaya diabetesnya kadar gulanya juga bisa stabil. Nanti baru sambil di-push juga dari luar untuk mempercepat penutupan lukanya gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Silaban. Selamat malam dokter, mohon penjelasannya ya dok. Teman saya setelah konsumsi flavanol DTM, katanya badannya sakit semua kayak stroke. Dia minum flavanol itu. Perutnya sakit kayak usus buntu. Dan kram sekali. Bahkan katanya dia sampai nggak bisa duduk dan berdiri. Mohon dijelaskan itu kenapa bisa begitu ya dok. Dan apa sakit dia yang derita dok kok bisa gitu? Terima kasih dokter. Nah, saya malah mau nanya, itu sakitnya apa memangnya? Nah, jadi gini, kalau kayak gini kadang-kadang ada beberapa faktor ya. Jadi di sini kan dia konsumsi flavanol apa DTM. Konsumsi DTM-nya juga sudah berapa lama sampai timbul gejala-gejala ini? Apakah baru pertama lalu timbul ini? Kalau baru pertama itu kurang bisa kita simpulkan ya, belum tentu bisa langsung kita simpulkan kalau itu karena DTM-nya karena masih mungkin itu ada faktor-faktor lain kan nggak tahu nih baru habis makan apa, ada minum obat apa, ada habis ngapain gitu kan. Ini bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau bisa agak lebih jelas ya, agak digali dulu itu minumnya kapan, sebelumnya ada minum apa gitu kan untuk melihat ada nggak kemungkinan penyebab-penyebab lain yang berkontribusi atas gejala-gejala tersebut gitu. Dan ya itu dia juga mungkin boleh digali juga masalah kesehatannya sebenarnya apa. Karena memang itu semua biasanya sih sebenarnya ada bisa dijelaskan asalkan bisa digali lebih dalam dulu. Ya, bisa ditanyain dulu lebih dalam gitu. Kemungkinannya soal kalau kayak gini bisa banyak banget ya. Bisa karena DTM-nya ya mungkin aja karena ibaratnya pada saat dia konsumsi DTM itu kan langsung kebuka pembuluh darahnya gitu kan. Sehingga mungkin ya terjadi proses apa karena juga tingginya antioksidan pada DTM juga sehingga terjadi detoksifikasi itu gitu. Detoksifikasi terutama mungkin di area-area tubuh yang bermasalah ya. Tapi biasanya sih sebenarnya nggak langsung-langsung amat sih. Sebenarnya biasanya mungkin di konsumsi kedua gitu. Makanya mungkin boleh ditanya dulu, ini konsumsi yang keberapa? Minum DTM-nya sudah yang udah saset keberapa? Gitu. Atau ibaratnya kalaupun yang pertama, setelah berapa lama minum DTM, baru gejala-gejala yang ini timbul. Jadi coba nanti digali dulu aja ya untuk keluhannya gitu. Jadi biar saya juga bisa menjelaskannya itu bisa lebih pas gitu, nggak ngawang-ngawang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Terus dari Ibu Kristiana Sulistiawati, tolong tanya dok, kalau pembengkakan otak minumnya yang mana ya? Terima kasih. Kalau untuk pembengkakan otak sih sebenarnya nanti kalau saran saya sih kalau pas kebetulan lagi pembengkakan otak, better ori dulu aja ya. Ori dulu aja karena kan pembekakan otak ini juga karena macam-macam juga ya. Kira-kira gara-gara apa gitu sampai terjadi pembengkakan otak gitu. Nah, kalau seandainya pembengkakan otak itu ada keterlibatan terhadap perdarahan, nah itu kan kita harus antisipasi soalnya. Kalau dikasihnya DTM takutnya malah makin ngocor gitu. Itu kan bahaya juga ya, jangan ya sebaiknya. Nah, kalau untuk mau amannya sih kasihnya ori aja cukup gitu. Atau kalau mau lebih aman lagi, tunggu dulu aja aba-aba dari dokter yang merawat gitu. Di saat dikasihnya itu di saat kondisinya sudah agak lebih stabil gitu ya, supaya karena kan nggak tahu nih pembengkakan otaknya karena apa, ada kejadian apa sampai dia mengalami pembengkakan otak, apakah kecelakaan ataukah ada apa gitu kan. Nah itu untuk jelasnya sih, sebenarnya sih kalau saya lebih prefer sih tunggu dulu ya, tunggu dulu. Tapi kalau seandainya mungkin ternyata, oh tapi sekarang udah ini kok dok, udah lebih stabil. Oh kalau udah lebih stabil boleh dikasih ori. Kasih ori dulu aja ya. Mulai dari 1 kali 5 gram dulu aja. Kalau dia respon tubuhnya oke, aman, boleh dinaikin jadi 2. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Bapak Rudi Ricardo. Saya masuk opname
sekarang setelah minum obat ini ya. Ada fotonya nih dok. Oke, silakan dokter Winda. Oke, nah ini sebenarnya sih itu dia. Kita harus lihat in general ya. Kadang-kadang begini, soalnya saya sering banget ketemu reaksi itu muncul setelah bertepatan memang. Jadi kebetulan pas banget lagi minum DTM, baru gejalanya timbul. Jadi ngiranya itu masalahnya karena DTM-nya gitu. Jadi memang harus lihat dulu nih Pak Rudi, kenapa sampai diopname, gejalanya apa gitu, yang dirasakan apa? Apakah ada pusing, lemas, ya kan? Gitu. Perutnya kram. Oke, perutnya kram. Perut kram, kira-kira kata dokter apa? Perutnya kram ini masalahnya apa? Coba. Nah, kalau karena perut kram soalnya, kalau perut kram itu biasanya ada hubungannya dengan makanan. Nah, makanya agak jauh sih sebenarnya ya ke DTM, tapi bisa aja nggak apa-apa. Karena kadang-kadang itu dia timingnya. Jadi mungkin pemicunya sebenarnya sudah ada dari sebelum minum DTM-nya duluan, tapi akhirnya baru muncul setelah pas minum DTM gitu. Jadi kram. Jadi memang kadang-kadang di sini yang suka bias. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita gali ya. Kita gali supaya tahu nanti penanganannya biar lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter Winda. Atau bisa juga ini karena kokoa kita asam ya dok ya. Jadi karena tertrigger dengan riwayat sakit lambungnya ya dok ya. Mirip-mirip gejalanya. Belum tentu juga sih. Itu kan kalau seandainya ini ya, kalau seandainya minumnya ori, mungkin bisa jadi. Tapi kalau DTM harusnya enggak, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Winda. Ini tadi tambahan ya dok ya dari Ibu Silaban, DTM-nya sudah satu box minumnya dok. Sudah case close ya dok ya untuk kasus Ibu Silaban. Terus ada tambahan dari Bapak atau Ibu Lut, dulu saya juga sempat pegel tapi hanya 2 hari saja dan sekarang sudah tidak pernah lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Terus kemudian ada dari Ibu Darsi. Selamat malam, Mbak Diana, Dokter Winda. Rindu lama tidak ikut Zoom. Saya cuma mau testimoni aja. Tadi siang sakit gigi, ngilu dan nyut-nyutan di geraham kanan. Saya langsung seduh original, 1 sendok teh dan 1 cangkir air hangat. Saya kumur-kumur dan diamin di mulut. Setelah itu baru telan begitu saya buang sampai habis. Alhamdulillah langsung hilang itu sakit gigiku. Coco Flavanol is the best. Saya pernah banget, Bu, ngelakuin yang sama nih. Persis sama kayak Bu Darsi juga. Jadi waktu itu pas lagi, kalau saya pas lagi sariawan sama gigi bengkak ya, gusi bengkak, itu aduh, gak nyaman sekali. Terus sama juga sih, nyeduh original. Cuman kalau saya waktu itu agak kalap sih Bu, nyeduhnya 1 sendok makan. Biar mantap sekalian ya, 1 sendok makan. Terus dijadiin kumur-kumur terus diemin sekitar 30 detik baru telan. Itu cepet banget memang, betul. Jadi saya setuju banget nih dengan yang Ibu Darsi ceritain karena saya sendiri juga ngerasain yang sama. Itu langsung enak banget. Besok bahkan sariawannya aja langsung udah hilang. Mantap. Oke, baik. Terima kasih dok. Kemudian untuk Ibu Darsi, terima kasih Bu Darsi untuk testimoninya ya Bu. Mungkin bisa main-main ke FAI karena nanti kalau Ibu bisa datang ke FAI, kita akan memberikan ucapan terima kasih untuk Bu Darsi tentunya ya. Sedikit ucapan terima kasih karena sudah memberikan testimoninya di Zoom malam hari ini. Baik, selanjutnya dari Ibu Silaban. Solusinya dok, dihentikan atau gimana ya dokter? Oke, nah sebenarnya gini, ini kan sebenarnya sudah diminum 1 box, ya kan? DTM-nya sudah diminum 1 box, terus reaksinya setelah minum yang kedua, ya kan? Minum yang kedua. Nah, ini setelah habis 1 box,
kira-kira gimana? Berarti kan setelah minum reaksi yang kedua, baru ngerasain yang tadi ya, yang kram, jadi sulit berdiri dan segala macam gitu. Terus habis itu kan berarti masih lanjut ya minum DTM-nya. Setelah itu gimana? Apakah reaksinya menetap atau enggak? Kalau seandainya reaksi masih menetap, sebenarnya sih berarti itu kemungkinan besar itu adalah reaksi detoksifikasi ya. Mungkin memang ada banyak yang perlu diberesin, perlu dibersihkan di dalam tubuh. Sebenarnya sih kalau saya biasanya kalau kasus seperti ini, saya anjurkan sih sebaiknya tetap minum. Tapi banyakin minum air putih. Terus kalau perlu minum obat, minum aja obat, nggak ada masalah. Ya, jadi flavanol, DTM sekalipun itu tidak masalah untuk dikombinasi dengan obat sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak nyaman banget, boleh stop dulu juga nggak masalah. Ya, stop dulu aja, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Biar nanti gejalanya mereda dulu, baru nanti boleh coba lagi. Atau nanti mau dicoba change aja dulu, lebih soft ya. Mungkin jangan-jangan DTM-nya kekencengan ya. Mungkin change dulu mulai masuknya dari ori dulu aja. Ya, yang lebih soft mulai dari ori, nanti baru bertahap, udah mulai enak-enak ditingkatin-tingkatin sampai nanti balik lagi ke DTM gitu ya. Jadi memang konsumsi flavanol ini seni ya, seni banget minum cocoa flavanol ini. Jadi eh bener-bener disesuaikan banget dengan kondisi tubuh gitu. Ada saatnya mungkin kita lebih masuk kalau konsumsinya ori, ada saatnya kita lagi perlu DTM, ada kayak saatnya kita balik lagi ke ori. Nah, itu benar-benar relatif gitu, seninya di sana gitu. Yang penting kan itu semua usaha kita untuk bisa lebih sehat. Jadi tetap semangat. Ya, mic-nya masih mati di. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Terlalu semangat dok. Soalnya ini ada yang mau kasih testimoni lagi dari Bu Opung. Saya usia 80 tahun, konsumsi 3 varian, sudah Kokoa FI bergantian sudah 2 tahun, hasilnya tulangnya tetap fit. Terima kasih Kokoa Flavano sudah banyak membantu buat Manula. Mantap, Opung. Oke, baik. Terima kasih banyak, Opung. Sekiranya Opung deket dengan kantor kami, bisa langsung datang ke kantor ya, Opung ya. Pastikan Opung nanti bisa memberikan kesaksiannya pada saat Zoom, pada saat seminar kesehatan offline-nya Dr. Winda. Nanti kami akan memberikan ucapan tanda terima kasih untuk Opung. Oke, baik. Seperti biasa, Dok, ini chatnya sudah habis nih ya. Saya juga sudah tutup. Oh, masih ada lagi. Oh, ini masih dari Bu Darsi ya. Sama testimoninya anak gadis saya setiap head sakit perut melilit sampai nggak masuk sekolah. Kemudian saya kasih minum original sehari 2 kali selama 1 minggu. Detox katanya pusing. Setiap habis minum pusing, saya bilang minum terus. Setelah 1 minggu minum, jerawat hilang, perutnya nggak sakit lagi bila head. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Bu Darsi untuk kesaksiannya ya. Oke, baik teman-teman. Masih ada waktu 10 menit lagi. Boleh ya, saya menyalakan mikrofonnya dan mematikan kolom chat. Kita bisa ngobrol langsung dengan Dokter Winda yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk mungkin satu orang penanya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Winda? Selamat malam. Oke, sepertinya semuanya sudah cukup jelas nih dok. Semuanya sudah mengerti, tinggal dikonsumsi aja secara rutin ya, Cocoa Flavanol setiap hari. Baik dok, seperti biasa sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Oke, seperti biasa, saya pengen apa namanya ngingetin terus sama teman-teman untuk selalu ya konsumsi ketoprofanol karena apa? Ini memang adalah eh, tabungan kita lah ya, investasi kita yang
paling penting apalagi sekarang ini gitu kan untuk menjaga kesehatan karena kalau kita sehat kita bisa bekerja kita bisa beraktivitas kita bisa ngapain aja ya kan itu dulu gitu nanti kalau setelah itu kita akan lebih banyak dapat bonus-bonus lainnya dengan menjadi sehat dan mungkin saya pengen ngucapin juga untuk Pak Rudi get well soon ya. Semangat terus walaupun di opname, jangan patah semangat terus supaya biar bisa cepat sehat lagi dan bisa kembali beraktivitas ya. Dan juga mungkin beberapa teman-teman yang lain juga yang mendapat tantangan-tantangan ya di saat konsumsi Koflofanol dengan segala detoksifikasinya, ya tetap semangat, jangan mudah menyerah karena itu memang lagi bersih-bersih. Namanya bersih-bersih nggak ada yang enak ya. Pasti capek, pasti sakit. Nah, nggak apa-apa deh ya. Bertahan aja sebentar untuk lebih sehat lebih lama. Oke? Terus konsumsi ketofanolonnya dan stay healthy. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda untuk tips kesehatannya. Baik, teman-teman semua, kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda dan menarik tentunya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Dadah. Terima kasih Selamat dok. malam. Makasih dokter. Sama-sama. Cantik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama. Makasih dokter Winda cantik. Sama-sama.